Siapa yang tidak kenal dengan Soekarno? Beliau dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang pernah menjabat dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Beliau juga merupakan salah satu proklamator kemerdekaan dan pahlawan paling terkenal di Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, mereka berdua dikenal sebagai pendiri atau Founding Father Republik Indonesia. Ia sangat berperan penting dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ia juga dikenal sebagai orator ulung, serta pencetus konsep Pancasila yang kemudian menjadi ideologi bangsa Indonesia hingga saat ini. Lantas bagaimana perjalanan dan kisah hidup dari Insinyur Soekarno ini? Berikut kisahnya yang sudah saya rangkum dari beberapa media online. Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Soekarno memiliki nama asli Kusno Sosrodihardjo. Lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang bangsawan dan seorang guru yang mengajar di sekolah pribumi di Singaraja, Bali. Sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai yang diketahui merupakan anak bangsawan Bali yang beragama Hindu. Kedua orang tua Soekarno bertemu di Bali saat ayahnya menjadi guru di sana. Dari pernikahan ini, Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyomanrai memiliki anak perempuan bernama Sukarmini yang merupakan kakak perempuan Soekarno. Jadi Soekarno adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Semasa mudanya dia sering sakit-sakitan. Maka ketika usianya menginjak 11 tahun, ayahnya kemudian mengganti nama anaknya menjadi Soekarno. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jika anak sering sakit-sakitan, maka nama yang ia emban terlalu berat, sehingga namanya perlu diganti. Nama Karno sendiri terinspirasi dari tokoh pahlawan dalam Perang Baratayuda yang bernama Karna. Dalam bahasa Jawa sendiri dibaca Karno, karena dalam bahasa Jawa, huruf A berubah menjadi O. Sedangkan awalan Su memiliki arti kata baik. Di beberapa negara barat nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya siapa nama kecil Soekarno. Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain disebutkan, pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja. Karena dalam masyarakat Indonesia, bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri dari satu kata. Sejak Soekarno lahir, keluarganya menetap di Blitar, Jawa Timur. Namun ketika Soekarno masih kecil, orang tuanya mengirim anaknya untuk tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia sempat mengenyam pendidikan di Tulung Agung, namun tidak sampai selesai. Hal ini karena ia mengikuti orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto ia kemudian disekolahkan di Ersti Inland Sea School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Kemudian pada bulan Juni tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ILS atau Europisi Legeri School yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS atau Hugre Burger School di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS pada tahun 1915,
Soekarno kemudian tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto yang merupakan kawan dari ayahnya. Hos Cokro Aminoto dikenal sebagai pendiri Sarekat Islam atau SI. Di rumah Cokro Aminoto lah ia berkenalan dengan para pemimpin Sarekat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Dalam biografi Soekarno yang banyak ditulis, di rumah Hos Cokro Aminoto, selain dia akrab dengan Haji Agus Salim dan Abdul Muiz, Soekarno akrab dengan Muso, Alimin, Darsono, dan Semaun. Mereka berempat kelak dikenal sebagai tokoh berhaluan komunis yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Selain itu, Soekarno yang juga dikenal sebagai Bung Karno juga berteman akrab dengan Kartosoewirjo yang kelak mendirikan Darul Islam dan memimpin pemberontakan melawannya saat menjadi presiden. Meskipun pada akhirnya ia sendiri yang menandatangani persetujuan eksekusi mati terhadap Kartosoewirjo yang menjadi sahabatnya ketika masih muda. Mereka bersama-sama tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto untuk menimba ilmu dan belajar berorganisasi melalui Sarekat Islam. Di sini jiwa nasionalismenya akan bangsa Indonesia menjadi sangat besar. Ia juga sempat ikut dalam organisasi pemuda tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Ia bahkan aktif sebagai penulis di koran harian yang bernama Utusan Hindia yang dikelola oleh Cokro Aminoto. Di rumah Cokro Aminoto, Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato. Meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya, yaitu Hogure Burger School atau HBS, ia mendapat banyak ilmu pengetahuan. Pada tahun 1921, setelah lulus dari HBS, ia kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sini ia kemudian akrab dengan Dr. Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indisi Partai. Ia kemudian masuk ke Teknisi Hockey School atau THS, jurusan Teknik Sipil. Teknisi Hockey School atau THS kelak berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung seperti sekarang. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1921, Bung Karno menikah dengan Siti Utari, anak sulung dari Hos Cokro Aminoto. Ia sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan masuk di THS. Namun di tahun 1922, ia mendaftar lagi dan mulai kuliah lagi di THS. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dengan gelar insinyur yang kemudian akrab dipanggil dengan nama Insinyur Soekarno. Tamat dari THS, ia mendirikan Biro Insinyur pada tahun 1926 bersama dengan Insinyur Anwari yang mengerjakan desain dan rancang bangunan. Ia juga bekerja sama dengan Insinyur Ruseno merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, ia mendirikan Allegheny Study Club atau ASC yang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Di sini ia kemudian mulai mengamalkan ajaran Marhainisme. Tujuan dari pembentukan Partai Nasional Indonesia adalah agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari jajahan Belanda. Dari keberanian Bung Karno ini, membuat pemerintah kolonial Belanda menjadi marah dan menangkapnya ketika Bung Karno sedang berada di Yogyakarta dan memasukkannya ke penjara Pancai di Bandung. Kemudian pada tahun 1930, ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam penjara ini, kebutuhan hidupnya semua berasal dari istrinya yang setia menemaninya, yaitu Inggit Ganarsi yang menikah dengan Bung Karno pada tahun 1923, di mana sebelumnya ia telah menceraikan Siti Utari secara baik-baik pada saat masih di Bandung. Inggit yang juga dibantu oleh kakak Bung Karno yang bernama Sukarmini sering membawakan makanan kepadanya di penjara Sukamiskin. Hal itulah yang kemudian membuat pengawasan di penjara Sukamiskin makin diperketat.
Dari beberapa sumber yang menulis biografi Presiden Soekarno diketahui bahwa ia memang dikenal Belanda sebagai seorang tahanan yang mampu menghasut orang lain agar berpikir untuk merdeka, sehingga ia kemudian dianggap sebagai tahanan politik yang cukup berbahaya. Bung Karno kemudian diisolasi dengan tahanan elit. Tujuannya agar dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berasal dari luar penjara. Tahanan elit ini sebagian besar merupakan warga Belanda yang mempunyai kasus seperti penggelapan, korupsi, dan juga penyelewengan. Inilah yang menjadi tujuan Belanda agar topik pembicaraan mengenai bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia tidak sesuai, karena rata-rata tahanan elit yang bersamanya adalah orang Belanda. Topik yang biasa ia dengar sama sekali tidak penting, seperti soal makanan dalam penjara dan juga pembicaraan ringan tentang masalah cuaca. Selama berbulan-bulan di penjara Sukamiskin, mengakibatkan Bung Karno putus komunikasi dengan teman-teman seperjuangannya. Namun itu bukanlah hal yang sulit baginya untuk mendapatkan informasi dari luar. Akhirnya Bung Karno menemukan ide baru di mana ia menggunakan telur sebagai media untuk berkomunikasi dengan istrinya. Jika temannya mengalami musibah atau mendapat kabar buruk, maka telur yang dibawa oleh istrinya adalah telur asin. Itu pun beliau hanya dapat menduga-duga sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di luar sana. Untuk berbicara dengan istrinya Inggit, ia diawasi secara ketat. Dan juga barang bawaan yang dibawa oleh Inggit dari luar penjara selalu diperiksa secara teliti oleh penjaga rutan. Kemudian Bung Karno dan istrinya Inggit akhirnya menemukan cara yang dianggapnya paling mudah dalam berkomunikasi agar tidak diketahui oleh Belanda, yaitu dengan media yang sama sebelumnya, yaitu dengan telur, di mana caranya digunakan sedikit berbeda, yaitu dengan menusuk jarum ke telur. Jika satu tusukan pada telur, berarti kabar baik. Jika tusukan sebanyak 2 kali pada telur, artinya seorang temannya tertangkap. Namun jika terdapat 3 tusukan, berarti aktivis kemerdekaan yang ditangkap cukup besar. Selama berada di penjara, orang tuanya tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Alasannya adalah orang tuanya tidak sanggup melihat anaknya di penjara. Setelah 8 bulan mendekam di jeruji besi, akhirnya pada tanggal 18 Desember tahun 1930, kasusnya disidangkan oleh Belanda melalui pengadilan Landrat di Bandung. Dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah, yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari pembelaannya yang terkenal itu, membuat Belanda semakin marah, sehingga PNI bentukannya dibubarkan pada bulan Juli tahun 1930. Setelah keluar dari penjara pada tanggal 1 Desember tahun 1931, ia kemudian bergabung dengan organisasi pecahan PNI, yaitu Partai Indonesia atau Pertindo, pada bulan Juli tahun 1932, dan ia kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Namun ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Ende Flores. Di sini Bung Karno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti yang tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam yang bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Di sini Bung Karno bertemu dengan Muhammad Hatta yang akan menjadi teman seperjuangannya, dan kemudian keduanya akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Bengkulu juga ia kemudian berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya dan ibu negara pertama. Fatmawati merupakan putri dari Hasanuddin yang mengajaknya untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, di mana pada tahun 1942 kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah Jepang masuk menyerbu Indonesia.
Bung Karno yang sempat akan dipindahkan oleh Belanda ke Australia, namun gagal setelah dicegat oleh Jepang. Lalu ia kemudian kembali ke Jakarta. Jepang pun kemudian memanfaatkannya beserta pemimpin Indonesia lainnya untuk menarik simpati penduduk Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Dalam biografi Bung Karno diketahui bahwa Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Bung Karno pun aktif dalam lembaga atau organisasi seperti Jawa Hokokai. Jepang bahkan menunjuknya untuk memimpin tim persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi PPKI. Pada tahun 1943, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo bahkan sempat terbang ke Jepang untuk memenuhi undangan Kaisar Jepang pada saat itu, yaitu Kaisar Hirohito. Pemimpin Jepang tersebut bahkan memberikan mereka tanda anugerah bintang kekaisaran atau Ratna Suci. Bung Karno terus-menerus melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Jepang dengan tujuan agar Indonesia segera diberi kemerdekaan. Berbeda dengan tokoh gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin yang menganggap Jepang berbahaya. Segala persiapan untuk kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Bung Karno seperti merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Ia juga ikut dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 1945, Bung Karno bersama Muhammad Hatta bersama pemimpin Indonesia yang lainnya terbang ke Dalat, Vietnam. Di sana mereka menemui pimpinan tertinggi Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Hal ini dipicu setelah mendengar Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Golongan muda pun memanfaatkan momentum untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena pada awalnya, golongan tua menghendaki agar kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang. Sedangkan golongan muda menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Hal inilah yang kemudian membuat golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Keduanya kemudian dibawa ke daerah Rengas Dengklok dengan tujuan agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkannya dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Mengetahui keduanya dibawa ke Rengas Dengklok membuat Ahmad Subarjo kemudian menjemputnya di sana. Sultan Syahrir yang dikenal sering berseberangan pendapat, marah mendengar para golongan muda menculik kedua tokoh proklamator ini dan menyuruh mereka membawanya pulang kembali ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta beserta pemimpin lainnya bertemu dengan Laksamana Maida di rumahnya di Jalan Imam Bonjol. Laksamana Maida kemudian menjamin keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta, juga para pemimpin lainnya, dan mempersilakan Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Bersama dengan Ahmad Subarjo, mereka bertiga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan yang kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, jam 10 pagi, dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajah asing. Berita kemerdekaan disebarluaskan melalui radio Hosokan Ryoko dan harian Suara Asia. Pada tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum ini Soekarno telah merumuskan dasar negara Pancasila
pada sidang PPU-PKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan peristiwa ini tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sebagai negara baru ketika itu bertahan dari berbagai permasalahan yang kerap menggoyahkan stabilitas negara Indonesia. Pertama kali dengan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang kembali menjajah Indonesia setelah Jepang menyerah. Kemudian muncul pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso, kawan lama Bung Karno, dan Amir Syarifuddin. Juga ada pemberontakan Permesta, pemberontakan Republik Maluku, pemberontakan APRA oleh Westerling, dan pemberontakan Darul Islam atau DITII oleh Kartosoewirjo yang merupakan kawannya sendiri ketika Bung Karno masih muda. Meskipun banyak dilanda masalah pada awal-awal lahirnya negara, kiprah Soekarno menjadi presiden tidak hanya mencakup nasional saja, melainkan di dunia internasional. Presiden Soekarno cukup vokal mengungkapkan pemikirannya. Ia diketahui begitu menyoroti isu kemerdekaan tiap bangsa di dunia. Tercatat bahwa Presiden Soekarno pernah menghimpun negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk membentuk gerakan non-blok atau GNB pada Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 di Bandung. Presiden Soekarno juga kerap menemui berbagai pemimpin negara lain seperti Fidel Castro, John F. Kennedy, Nikita Khrushchev, sampai Mao Zedong. Dan diketahui, para pemimpin negara lain begitu menaruh hormat kepada Presiden Soekarno. Pada tahun 1963 hingga tahun 1966, Presiden Soekarno pernah membuat ketegangan hubungan dengan negara jiran Malaysia. Dia tidak menyetujui adanya penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni kerajaan Inggris. Menurutnya koloni tersebut akan membuat kemerdekaan Indonesia terancam. Indonesia yang ketika itu dikenal sebagai negara non-blok dan sempat berhubungan erat dengan Rusia, yang ditandai dengan pembelian senjata untuk pertahanan secara besar-besaran dari Rusia dan juga untuk melawan Belanda ketika sedang melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Selain itu, Indonesia melalui Presiden Soekarno membentuk poros Jakarta, Beijing, Moskow yang membuat konfrontasi dengan blok barat semakin tinggi. Hal ini juga membuat Indonesia semakin berhaluan kiri, ditandai dengan semakin berkembangnya komunis ketika itu, di mana muncul istilah Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Indonesia bahkan sempat berganti sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi presidensial pada tahun 1945 hingga tahun 1960-an. Pada tahun 1965, timbul pergolakan politik yang amat hebat terjadi di Indonesia dan situasinya semakin panas. Penyebab utamanya adalah dengan adanya pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI atau Partai Komunis Indonesia. 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian para mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura agar Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia dibubarkan. Peristiwa ini kemudian membuat akhir cerita dari pemerintahan Presiden Soekarno yang kemudian lahirlah masa pemerintahan Soeharto. Presiden Soekarno menyatakan sikap untuk tetap mempertahankan PKI dengan pandangan Nasakom, kepanjangan dari nasionalisme, agama, komunisme. Kekuatan politiknya makin melemah, hingga beberapa bulan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang terkenal dan masih menjadi kontroversi sejarah. Sebab naskah aslinya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan berisi himbauan atau perintah dari Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengendalikan dan menjaga keamanan dan juga ketertiban negara yang ketika itu sedang kacau dan juga menjaga keselamatan Presiden. Selain itu, Super Semar juga berisi mandat pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letjen Soeharto yang kelak menjadikan Soeharto menjadi presiden yang baru bagi bangsa Indonesia.
Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya atas kejadian G30 SPKI yang diberinya judul Nawaksara pada sidang umum keempat MPRS. MPRS meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Dan pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Soekarno membaca pelengkap Nawaksara, tetapi ditolak kembali. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Tongkat kepresidenan pun dilanjutkan oleh Letjen Soeharto. Diketahui dalam biografi Bung Karno, setelah jabatannya sebagai presiden berakhir, ditandai dengan diangkatnya Soeharto sebagai presiden. Ayah dari pemimpin partai PDI Megawati Soekarno Putri ini banyak menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Lambat laun kesehatannya terus-menerus menurun sehingga ia mendapat perawatan oleh tim dokter kepresidenan. Kesehatan Bung Karno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya beliau telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Vienna, Austria dari tahun 1961 dan tahun 1964. Profesor Dr. K. Villinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Vienna menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat. Tetapi beliau menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Beberapa sumber buku mengatakan, selama Bung Karno sakit, beliau tinggal di Wisma Yoso yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di tempat beliau tinggal inilah Bung Karno diperlakukan sebagai seorang tahanan, sehingga ketika sakit ia tidak bisa kemana-mana. Penahanan inilah yang kemudian membuat Bung Karno menderita lahir dan batin. Keluarganya pun tidak diperbolehkan secara bebas untuk menjenguk salah satu tokoh proklamator Indonesia yang dijuluki sebagai putra Sang Fajar. Ketika sakit, banyak resep obat yang tidak pernah ditukarkan dengan obat, di mana resep itu diberikan oleh Dr. Mahar Marjono yang memimpin tim dokter ketika itu. Sehingga ketika itu terlihat banyak tumpukan resep di meja penahanan Bung Karno, di mana resep tersebut dibiarkan saja dan tidak pernah ditukarkan dengan obat. Banyak yang mengatakan penguasa yang baru memang sengaja membiarkan Soekarno sakit dan membuat sakitnya menjadi semakin parah, sehingga mempercepat kematiannya. Alat-alat kesehatan yang berasal dari Cina untuk menyembuhkannya ditolak oleh Presiden Soeharto ketika itu. Salah satu putrinya, yaitu Rahmawati Soekarno Putri, menuturkan bahkan sekedar menebus obat sakit gigi pun harus seizin Soeharto yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Insinyur Soekarno. 5 tahun kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 1970, pria yang dikenal sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Bung Karno kemudian dibawa pulang ke Wisma Yaso, Jakarta yang dimiliki oleh salah satu istrinya, yaitu Ratna Sari Dewi. Kepergian sang proklamator sebagai bapak bangsa Indonesia ke pangkuan Yang Maha Kuasa menyisakan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Bung Karno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Upacara pemakaman Bung Karno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Maradin Pangabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Di luar sosoknya sebagai bapak bangsa Indonesia, tidak banyak yang tahu jika sang proklamator ini pernah menikah sebanyak 10 kali. Menurut sumber Wikipedia Indonesia, ke-10 istri-istri Bung Karno adalah sebagai berikut. Istri pertamanya adalah Siti Utari. Pernikahannya dengan Siti Utari tidak dikaruniai anak.
Istri keduanya adalah Inggit Garnasi. Pernikahan dengan istri keduanya ini juga tidak dikaruniai anak kandung. Tetapi mereka memiliki 2 anak angkat, yaitu Ratna Juami dan Kartika. Istri ketiganya bernama Fatmawati. Dengan Fatmawati, Bung Karno memiliki 5 orang anak. Mereka adalah Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Istri keempatnya bernama Hartini. Pernikahan dengan Hartini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Istri kelimanya bernama Kartini Manopo, dan mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Totok Suryawan Soekarno Putra. Istri keenamnya bernama Saliku Maisaroh, yang dikenal sebagai Sakiko Kanase. Pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Istri ketujuhnya adalah Ratna Sari Dewi, dan mereka memiliki seorang putri yang diberi nama Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Istri kedelapannya bernama Haryati. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang bernama Ayu Gembirowati. Istri kesembilannya bernama Yurike Sanger, dan mereka tidak dikaruniai anak. Dan Heldi Jafar adalah istri ke-10-nya. Pernikahannya dengan Heldi Jafar, Bung Karno tidak memiliki anak. Ketika menikah dengan Heldi Jafar, usia Bung Karno 65 tahun, sedangkan Heldi Jafar berusia 18 tahun. Gelar pahlawan proklamasi diberikan oleh pemerintah karena jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia. Kisah perjuangan Bung Karno kemudian diangkat ke dalam layar lebar yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka, yang digarap oleh sutradara terkenal Hanung Bramantyo, di mana Aryo Bayu berperan sebagai tokoh Soekarno, Inggit diperankan oleh Maudy Koesnaedi, dan Fatmawati diperankan oleh Tika Bravani. Jika teman-teman sedang berada di Bangkok, Thailand, cobalah untuk berkunjung ke Museum Madam Tussauds. Di sana terdapat patung lilin Soekarno. Patung yang terbuat dari lilin tersebut dibuat menyerupai sosok presiden pertama Indonesia ini. Patung ini dibuat sebagai salah satu bentuk penghormatan oleh Madam Tussauds kepada Presiden Soekarno sebagai salah satu proklamator dan sebagai bapak bangsa Indonesia, dan juga peranan Soekarno bagi dunia internasional selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Itu tadi kisah kehidupan dan perjuangan dari salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Dalam hitungan hari, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat juang yang beliau miliki bisa memberi kita kekuatan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bangsa yang besar, bangsa yang makmur, dan bangsa yang saling menghormati dan cinta damai terhadap segala keanekaragaman budaya kita. Jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian cerita saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.